Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia, channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Hasil pertandingan Liverpool versus Real Madrid. Liverpool hanya bisa bermain imbang 0-0 kala meladeni Real Madrid dalam duel leg kedua perempat final Liga Champions 2020-2021. Liverpool langsung menggebrak sejak awal, baru 2 menit setelah mendapatkan peluang terbaiknya, tapi masih bisa diblok Courtois. 10 menit pertama milik The Reds, Madrid terkurung. Menit ke-11, Courtois lagi-lagi harus membuat penyelamatan gemilang. Kali ini untuk sepakan Milner dari luar kotak penalti. Madrid mulai bermain sejak menit ke-15, mulai mendapatkan bola. Menit ke-20, sepakan Benzema sudah mengecoh Alisson, tapi masih membentur mistar gawang. Tempo pertandingan mulai menurun. Liverpool mencoba bermain cepat, tapi Madrid berhasil menurunkan tempo. Liverpool kembali mendapatkan 2 peluang matang beruntun di menit ke-41 dan 42. Tapi penyelesaian akhir mereka masih buruk. Tidak ada gol di 45 menit pertama. Skor 0-0 mengantar para pemain ke ruang ganti. Pertandingan dimulai kembali dengan tempo serupa. Bahkan Firmino mendapatkan peluang matang pada menit ke-46, tapi masih ada Courtois. Liverpool terus menyerang, tapi Madrid bermain rapi untuk mempertahankan tempo. Serangan-serangan Liverpool terus menemui jalan buntu. Liverpool mencoba segalanya, tapi Madrid juga berbahaya dalam serangan balik. Memasuki 10 menit akhir, Liverpool masih terus mencoba, tapi pertahanan Real Madrid masih sangat rapi. Sebaliknya, sejumlah serangan balik Real Madrid mengancam gawang Alisson. Tambahan waktu 4 menit tidak mengubah apapun. Wasit pun meniup peluit panjang. Skor 0-0 mengantar Real Madrid ke semifinal dengan agregat skor 3-1. Di laga lain, Manchester City melenggang ke semifinal Liga Champions setelah mengalahkan Borussia Dortmund dengan skor 2-1 dalam leg kedua perempat final di Stadion Signal Iduna Park. Gol dari Dortmund dicetak oleh Jude Bellingham pada menit ke-15. Manchester City berhasil membalas lewat sepakan penalti Mahrez pada menit ke-55 dan sepakan dari luar kotak penalti Phil Foden pada menit ke-75. Berkat hasil ini, Manchester City pun berhak melaju ke babak semifinal berkat kemenangan agregat 4-2. Di semifinal, Manchester City akan menantang runner-up musim lalu Paris Saint-Germain. Tanpa tandingan, Florentino Perez terpilih sebagai presiden Real Madrid lagi. Florentino Perez baru saja terpilih lagi sebagai presiden Real Madrid dan akan bertahan di Los Blancos selama 4 tahun ke depan. Dulu Perez terkenal dengan proyeksi yang ambisius. Ia ingin membentuk tim berisikan para superstar dengan nama Galacticos. Perez sendiri sebelum ini sudah menjadi presiden Real Madrid dalam 2 periode berbeda. Yang pertama antara tahun 2000 hingga 2006. Kemudian ia kembali ke manajemen klub pada tahun 2009. Setelah itu, ia terus terpilih untuk menjadi orang nomor 1 di klub ibu kota Spanyol tersebut. Pihak Real Madrid baru saja melaksanakan pemilihan presiden baru. Dalam pemilu kali ini, Florentino Perez bisa melenggang dengan bebas tanpa tandingan. Sebab memang tidak ada kandidat lain yang melawannya. Pihak Real Madrid kemudian mengumumkan kemenangan Perez via situs resminya. Dengan kemenangan ini, maka sudah 3 kali beruntun Florentino Perez sukses mempertahankan posisinya sebagai presiden Real Madrid. Sebelumnya, ia sudah memenangi pemilu pada tahun 2013. Usai menang dipilih, ia melepas beberapa pemain seperti Mesut Ozil dan Gonzalo Higuain. Kemudian beberapa pemain baru direkrut seperti Gareth Bale dan Isco Alarcon. Pada tahun 2017, lagi-lagi ia kembali terpilih. Namun kali ini Florentino Perez memilih tidak mendatangkan pemain-pemain bintang, namun pemain-pemain muda potensial semacam Achraf Hakimi, Dani Ceballos, Marcos Llorente hingga Theo Hernandez. Saat ini Florentino Perez disebut merancang mega proyek lagi bagi Real Madrid. Sejumlah nama seperti Erling Haaland, Kylian Mbappe hingga Mohamed Salah sempat dikaitkan dengan El Real. Real Madrid yakin bisa dapatkan Kylian Mbappe, tapi bintang PSG tidak tutup peluang bertahan. Real Madrid masih yakin bahwa Kylian Mbappe bisa direkrut pada bursa transfer musim panas ini. Namun perpanjangan masa pengabdian di Paris Saint-Germain untuk sang bintang tidak tertutup kemungkinan. Diskusi kesepakatan baru untuk Mbappe di Paris Saint-Germain masih berlangsung. Dengan pihak PSG ingin menyetujui kontrak baru dengan pemain asal Prancis berusia 22 tahun itu yang akan berstatus bebas transfer pada tahun 2022. Sejauh ini belum ada kesepakatan yang diraih hingga pintu keluar masih terbuka untuk peraih gelar Piala Dunia itu. Sejumlah klub besar Eropa terutama Los Blancos akan terus memantau perkembangan kontrak baru Mbappe sampai ada keputusan pasti yang dibuat. Menurut sumber yang dekat dengan Mbappe, mengungkapkan bahwa sang talenta muda berbakat itu masih memendam ambisi masa kecilnya suatu hari nanti bisa mengenakan kostum Real Madrid. Mbappe tampaknya tidak terburu-buru untuk mengakhiri ketidakpastian terkait masa depannya di PSG.
dengan rencana menunggu hingga akhir musim dan melihat di mana posisi tim. PSG masih bersaing untuk memperebutkan gelar Ligue 1 Prancis dan Liga Champions. Keberhasilan tim pada musim ini menjadi bagian dari pertimbangan yang akan ditentukan Mbappe. Mbappe sepertinya juga menunggu apa yang terjadi dengan rekannya Neymar, yang juga terikat kontrak hingga tahun 2022 sebelum membuat kesepakatan baru. Mbappe juga penasaran dengan siapa yang akan didatangkan PSG ketika bursa transfer terdekat dibuka. Bayern Munchen rontok, Real Madrid sah jadi satu-satunya penghapus kutukan juara Liga Champions. Bayern Munchen harus mengubur asa mempertahankan status kampiun Liga Champions musim lalu. Di edisi kali ini dirotan rontok pada babak 8 besar di tangan musuh yang mereka kalahkan di final 2019-2020 Paris Saint-Germain. Kekalahan 2-3 di Munich pada leg pertama terlalu terjal untuk dilewati Bayern Munchen. Dalam perjumpaan kedua di Paris, anak asuhan Flick hanya menang 1-0 melalui lesakan tunggal Eric Maxim Choupo-Moting. Hasil itu tak cukup membayar kekalahan di leg pertama karena PSG unggul agresivitas gol tandang. Kesuksesan Paris menyingkirkan Bayern Munchen seharusnya membuat Real Madrid berterima kasih kepada mereka. Soalnya hasil tersebut membuat Real Madrid sah menjadi satu-satunya tim yang berhasil mempertahankan gelar juara. Rekor itu berlaku sejak era Liga Champions dimulai pada 1992-1993. Sebelumnya, memenangi trofi back-to-back di pentas ini seperti sebuah kutukan yang amat sukar diputus. Sampai akhirnya, kutukan seperempat abad itu dipatahkan Real Madrid pada 2017. Sergio Ramos dan kawan-kawan langgeng mempertahankan mahkota juara Liga Champions 2015, 2016, bahkan hingga 2 musim berikutnya. Ya, Real Madrid mengukir hat-trick gelar tanpa putus antara musim 2015-2016 sampai 2017-2018. Pada final 2016, Los Blancos mengalahkan Atletico Madrid via adu penalti setelah skor imbang 1-1 bertahan hingga extra time. Setahun kemudian Juventus dibantai El Real 1-4 yang menjadi momen pemutus kutukan juara bertahan. Tren juara dilengkapi pada tahun 2018 ketika Real Madrid membungkam Liverpool 3-1. Los Blancos pun menjadi spesimen langka karena dalam 28 musim pegelaran Liga Champions era modern, hanya 2 kali gelar berhasil dipertahankan. Dengan kata lain, kemungkinannya cuma sebesar 7% atau 1/14. Hanya ada 2 pilihan buat Cristiano Ronaldo, PSG atau Real Madrid. Tingkah laku Cristiano Ronaldo kembali menjadi sorotan. Hal ini menambah panas rumor yang meyakini kalau peraih 5 trofi Ballon d'Or tersebut akan meninggalkan Juventus di bursa transfer mendatang. Beberapa kelakuan yang menjadi sorotan terlihat ketika Ronaldo ikut bermain dalam laga kontra Genoa di ajang Serie A akhir pekan kemarin. Meski tampil selama 90 menit, pria asal Portugal tersebut gagal membubuhkan namanya di papan skor. Ini seolah menjadi bukti bahwa Juventus akan baik-baik saja tanpa Ronaldo. Dan pada pertandingan tersebut, Ronaldo terlihat melampiaskan kekesalannya dengan menendang tiang gawang. Ia juga tampak membuang jersey hitam putih yang dikenakan serta beredar laporan kalau dirinya meninju dinding ruangan ganti pasca laga. Beberapa klarifikasi untuk membenarkan perilaku Ronaldo muncul setelahnya. Salah satunya terkait masalah jersey. Menurut laporan Romeo Agresti dari Gol Internasional, Ronaldo membuang jersey untuk diberikan kepada Bobo yang sudah memintanya. Kendati demikian, klarifikasi tersebut tidak membendung rumor yang mengungkapkan kalau Ronaldo ingin meninggalkan Turin di akhir musim. Namun pilihan klub untuk Ronaldo cukup terbatas karena gajinya yang setinggi langit. Dari laporan Diario AS, Juventus diketahui siap melepas Ronaldo dengan harga paling rendah 25 juta euro saja. Bukan angka yang mengejutkan mengingat usia Ronaldo tidak muda lagi dan sisa kontraknya yang tinggal setahun lagi. Lebih lanjut, Diario AS meyakini kalau cuma ada 2 klub yang siap menampungnya selepas dari Juventus. Kedua klub tersebut adalah PSG dan Real Madrid. Jika PSG menjadi pilihan, Juventus dikabarkan siap menerima proposal pertukaran pemain. Diketahui bahwa Bianconeri ingin salah satu dari 2 striker yang berada di bawah bayang-bayang Neymar dan Mbappe, yakni Moise Kean dan Mauro Icardi. Melihat situasinya, Icardi menjadi opsi yang paling memungkinkan buat PSG untuk dikorbankan. Pasalnya penyerang berkebangsaan Argentina tersebut hanya diberikan kesempatan bermain sebanyak 19 kali di berbagai ajang kompetisi musim ini. Pengalaman Icardi bermain di Italia pun bisa diyakini mampu menambah daya gedor Juventus musim depan. Seperti yang diketahui, ia pernah menjadi bintang buat Inter Milan selama 6 musim, sebelum menghengkang ke PSG pada tahun 2019 lalu. Bayern Munchen juga ngebet pinang Erling Haaland. Manchester United dan Real Madrid deg-degan. Bayern Munchen yakin bisa memujuk Erling Haaland bertahan semusim lagi di Borussia Dortmund dan kemudian bergabung dengan mereka pada musim panas 2022. Pemain berusia 20 tahun ini adalah salah satu striker paling dicari di Eropa dan telah banyak dikaitkan dengan beberapa klub elit Eropa, termasuk trio Premier League, Manchester City, Manchester United, dan Chelsea, plus 2 raksasa La Liga, Real Madrid dan Barcelona.
Haaland akan tersedia dengan harga 65 juta euro ketika klausul rilis dalam kontraknya menjadi aktif pada bulan Juni 2022. Dan menurut Daily Mail, Bayern yakin mereka dapat memikat pemain Norwegia itu ke Allianz Arena dalam keadaan seperti itu. Juara Bundesliga itu akan segera mencari pengganti Robert Lewandowski yang berusia 33 tahun pada Agustus mendatang. Dan mereka memandang Haaland sebagai penerus ideal bagi pemain internasional Polandia itu. Bayern Munchen memiliki sejarah merekrut pemain top dari Dortmund, setelah sebelumnya merekrut Lewandowski serta Mats Hummels dan Mario Götze. Menariknya, agen Erling Haaland Mino Raiola mengatakan Borussia Dortmund tidak ingin menjual striker tersebut. Namun ia menegaskan tidak ada dendam antara dirinya dengan pihak klub. Raiola dan ayah Erling Haaland telah melakukan pembicaraan dengan Barcelona dan Real Madrid. Sementara Manchester City dan Manchester United juga telah dikaitkan dengan sang striker. Pemain timnas Norwegia berusia 20 tahun itu masih dikontak Borussia Dortmund hingga tahun 2024. Hanya saja ada klausul pelepasan senilai 66 juta pounds yang baru akan aktif per musim panas 2022. Sebelum itu, maka klub peminat mesti menawarkan angka yang lebih besar lagi supaya Dortmund bersedia melepasnya. Belum lagi uang sampingan yang harus diminta Raiola baik untuk dirinya maupun kliennya.